Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 160. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selanjutnya katakan, marilah ku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan mereka juga. Dan janganlah dekati yang keji, baik yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah melenyapkan nyawa orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan sesuatu sebab yang dibenarkan syariat. Demikianlah perintahnya kepadamu, semoga kamu dapat memikirkannya. Catatan 1. Maksudnya sesuatu perbuatan yang sudah umum diketahui sangat buruk, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam perkataan misalnya menuduh perempuan baik-baik berbuat serong. Dalam perbuatan misalnya berbuat zina dan lain-lain. Yang kedua, misalnya dia telah membunuh seorang muslim dengan sengaja atau telah melakukan zina padahal ia telah pernah kawin. Yang dimaksudkan dengan yang diharamkan Allah membunuhnya orang-orang yang bukan seagama dengan kita, tapi sama-sama menjadi warga negara dengan kita dari suatu negara, atau dengan warga negara yang negaranya bersahabat dengan negara kita. Rasulullah mengatakan mereka senasib sepenanggungan dengan kita, atau dengan lukisan peribahasa tertelungkup sama makan tanah, tertelentang sama minum air, karena itu mereka haram dibunuh. Dan janganlah dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih berhasil guna hingga sampai ia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Bila kamu berkata, terutama dalam masalah kesaksian dan hukum, hendaklah kamu adil dalam perkataan itu, sekalipun mengenai kerabat. Dan tepatilah janji dengan Allah. Demikianlah itu memerintahkan kepadamu, semoga kamu ingat dan memberi ingat kepada orang lain. Dan bahwa perintah Tuhan yang kubacakan kepadamu ini adalah jalanku yang lurus. Karena itu hendaklah kamu mengikutinya. Dan janganlah diikuti jalan-jalan lain yang menyimpang daripadanya, sehingga kamu terpecah belah dari jalannya yang lurus itu. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, semoga kamu bertakwa. Catatan. Maksudnya 10 perintah dan larangan Allah yang tersebut mulai dari ayat 151 sampai dengan ayat ini dalam pengertian yang lebih luas boleh juga diartikan dengan Al-Quran. Yang kedua, jalan yang lurus hanya satu, sedang jalan sesat jumlahnya banyak. Orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus itu akan menempuh banyak jalan sesat secara terpisah-pisah menurut keinginan hawa nafsu masing-masing. Sedangkan ujung dari semua jalan sesat itu berakhir di neraka. Kemudian katakan, dan perintahkan kepada mereka bahwa kami juga telah mengaruniakan Alkitab kepada Musa sebagai pelengkap nikmat kami seutuhnya.
kepada orang yang berbuat kebaikan, menjelaskan segala bidang hukum syariat, petunjuk kepada orang, petunjuk kepada yang hak, dan menjadi penyebab bagi datangnya rahmat bagi orang yang mau mengikutinya. Semoga mereka percaya dengan penuh harapan akan menemui Tuhannya. Catatan: Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya disebutkan dalam Al-Quran berulang kali dengan Alkitab karena banyak persamaannya. Misalnya wasiat yang tersebut dalam surat Al-An'am ayat 151 dan 152. Seluruhnya sama dengan wasiat 10 atau the Ten Commandments yang ada dalam kitab Taurat, kecuali syariat hari Sabat atau Sabtu, hari ibadat bagi kaum Yahudi. Pada syariat Nabi Muhammad SAW adalah hari Jumat. Dan Al-Quran yang kami turunkan dengan perantaraan Jibril ini adalah kitab berbobot tinggi, mengandung banyak harkat, banyak martabat dalam urusan agama dan dunia. Karena itu penuhilah perintah dan larangannya, semoga kamu diberi rahmat. Kami turunkan Al-Quran itu kepadamu supaya kamu pada hari kiamat nanti tidak berdalih. Yang diturunkan kitab hanyalah 2 golongan saja sebelum kami. Adalah wajar jika kami lalai mempelajarinya. Catatan: Maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau kepada orang Arab tidak diturunkan Al-Quran, maka di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikannya dengan dalih. Yang diberi Alkitab hanya orang Yahudi dan Nasrani saja. Mana mungkin kami dapat mempelajarinya sebab kitab itu dalam bahasa Ibrani sedangkan kami tidak mengerti bahasa itu. Atau supaya kamu tidak berkata, sekiranya kami diberi pula kitab seperti kedua golongan itu, pasti kami mengikuti petunjuk lebih baik, sebab kami lebih cerdas dari mereka. Tapi kini telah datang kepadamu kitab yang menerangkan kebenaran dari Tuhanmu, membawa petunjuk dan penyebar rahmat, namun kamu menolaknya. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menolaknya? Kelak kami akan memberi ganjaran kepada orang yang menolak ayat-ayat kami itu dengan siksaan yang paling buruk karena mereka berpaling dari kebenaran. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan malaikat untuk mencabut nyawanya, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu itu tak berguna lagi iman bagi seseorang jika sebelumnya ia tidak beriman. Dan selagi ia beriman dahulu tidak mengerjakan amal kebajikan, katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu pula. Catatan: Orang-orang musyrik selalu meminta supaya dapat bertatap muka dengan Allah. Yang kedua maksudnya adalah siksaan Allah. Yang ketiga maksudnya kalau baru sekedar beriman tapi belum mengerjakan amal kebajikan atau Islam, belum dapat menjamin seseorang akan terlepas dari siksaan Allah. Bahwasanya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka jadi bergolong-golongan, kamu tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap ulah mereka. Urusannya terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memerintahkan kepadanya apa-apa yang telah mereka lakukan. Catatan: Maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua maksudnya
percaya kepada sebagian ayat-ayat Alkitab dan tidak percaya kepada bagian yang lain. Mereka terpecah belah jadi beberapa golongan. Yang ketiga, suatu peringatan keras kepada umat Muhammad supaya tidak meniru pula kelakuan mereka. Barang siapa yang membawa amal kebajikan kepada Tuhannya pada hari kiamat, dia memperoleh pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa amal kejahatan, maka kepadanya diberi ganjaran tidak lebih dari imbangan amalnya, dan mereka tidak dianiaya. Catatan: belum termasuk di dalamnya pahala-pahala yang dijanjikan kepada orang yang amal kebajikan yang berbobot tinggi, misalnya sumbangan yang diberikan pada jalan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 160. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.